Selamat siang anak-anakku. Selamat berjumpa kembali pada hari ini ya. Pada pelajaran TIK hari ini Pak Guru akan membahas tentang beberapa perangkat komputer. Jadi sebelum Pak Guru membahas, Pak Guru memerintahkan kalian untuk kita masuk ke lab komputer sekarang. Jadi tolong masuk dengan rapi. Belajar. Jadi sekarang kita ke lab ya. 5 menit Pak Guru tunggu di lab. Baik, Pak. Baik anak, hari ini kita belajar di lab. Kenapa Pak Guru ngajak kalian belajar di lab? Karena untuk pelajaran bab 3 ini ya, Pak Guru lebih fokus ke praktek ya, ke praktek dan memberikan diskusi kepada kalian. Jadi sebelum kita belajar, Pak Guru ingin merefleksi kembali dulu pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran yang kemarin itu kita mengenal tentang komputer. Apa itu komputer? Kita mengenal tentang teknologi, apa itu teknologi. Jadi selanjutnya kita lebih membahas ke komputer. Ya. Sekarang kalian pernah perhatikan di sekitar kalian ini banyak komputer yang sudah kita melihat banyak komputer yang sudah terpasang. Baik, Pak Guru lupa. Jadi sebelum kita mulai jalan dulu, mungkin berdoa ya. Silakan untuk berdoa. Silakan tidak. Silakan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya mungkin absen terlebih dahulu ya. Buat anak-anakku kita absen dulu. Buat Egennya hadir. Hadir, Pak. Celestinus hadir. Hadir, Pak. Ruda hadir. Hadir, Pak. Ida hadir. Hadir, Pak. Andi hadir. Hadir, Pak. Radia. Hadir, Pak. Suci. Ya, Wahyudi. Hadir Pak. Baik, lengkap ya. Jadi lagi ke pembahasan. Kalau sudah hadir semuanya, kita kembali ke pembahasan. Jadi kita membahas tentang apa itu hardware, apa itu software. Jadi di perangkat komputer itu terdapat dua, ada hardware dan software. Yang fokuskan sekarang di bab 3 ini, kita fokus tentang perangkat keras atau hardware ya. Anak-anakku yang semangat pada hari ini, kita bahas hardware. Di dalam komputer itu ada hardware, jadi kita lihat di depan kalian, di samping kanan kiri kalian, terdapat beberapa hardware di komputer ya. Itu ada komputer, Pak Guru keras, ya itu hardware, namanya hardware keras ya. Jadi seperti itu. Baik, pelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi ya. Juga bisa mengenal perfungsian perangkat keras dengan juga bisa mengklarifikasi jenis-jenis perangkat keras dengan benar. Oke, kita bicara tentang hardware ya, perangkat keras. Yang pertama kita akan bahas itu tentang alat input sendiri itu apa, alat proses, alat output, dan media penyimpanan. Jadi ada 4 nih di dalam hardware sendiri, dalam alat perangkat keras itu sendiri ada alat input, alat proses, dan alat output atau media penyimpanan. Di bayang-bayang kalian mungkin apa itu Pak Guru, hardware itu apa sih? Ya, hardware itu ya perangkat keras. Yang kalian perhatikan di depan kalian bisa pegang, keras nggak? Kalau keras itulah hardware ya. Jadi kita bahas satu persatu ya, bahas satu persatu. Apa itu hardware? Hardware itu semua bagian fisik
dalam satuan komponen, ya. Jadi kalau yang keras itu ya hardware, gitu. Yang kelihatan nampak nyata di depan kalian terlihat ya hardware. Betul. Pak Guru, monitor hardware, ya betul, itu monitor adalah hardware. Jadi apalagi anak-anak yang kalian lihat? Oh, apalagi? Keyboard. Mouse itu bukan tikus, ya. Tikus ya kalian nggak ada yang berani pegang, ya. Biasanya kakak-kakak kalian kelas 8 itu kalau memegang mouse tuh sampai, ya mudah-mudahan kalian kelas 7 ini tidak keringatin karena mau git, ya. Tadi bilang Andi board, ya. Ada lagi yang bisa kalian perhatikan di situ yang keras-keras yang kalian bisa pegang? Printer, Pak. Printer, ya benar, itu printer, ya. Secara fisik komputer yang di depan kalian ini kalian bisa perhatikan dibagi menjadi 3. Ada CPU-nya, ada keyboard-nya, ada monitornya dalam satu rangkaian yang utuh, ya. Kita akan bahas ada 4 pembahasan di dalam hardware, ya. Oke, yang pertama kita membahas tentang perangkat input, ya. Perangkat input ini yang kalian perhatikan di monitor, yang kalian perhatikan di slide yang Pak Guru tayangkan ini adalah yang pertama mouse dan keyboard. Terus ini adalah perangkat input, salah satu contohnya. Terus perangkat proses. Di situ ada motherboard, ada prosesor. Pak Guru, motherboard sama prosesor di mana? Nah, kalian nggak bertanya seperti itu. Motherboard sama prosesor itu ada di dalam CPU. Yang kotak besar itu, kalian perhatikan, kalau kalian buka casingnya, di situ ada motherboard dan prosesor. Lanjut ya. Baik, di situ ada media penyimpanan. Ya, media penyimpanan itu ada hard disk dan flash disk. Hard disknya di mana juga? Ada di dalam CPU. Flash disk mana? Ini Pak Guru sayangin atau Pak Guru tunjukkan. Mana itu flash disk? Nah, flash disk itu untuk menyimpan data, ya. Bentar. Jadi adalah flash disk kok kecil ya? Hard disknya gede Pak Guru ya. Ini hard disk, ini flash disk. Fungsinya yaitu untuk menyimpan data. Tapi keras loh, bukan lembek ya, ini keras. Tapi jangan dibanting, kalau dibanting yang terdapat di dalam hardware itu sendiri. Jadi 4 alat ini yang terdapat di dalam hardware itu sendiri. Ada alat input atau masukan, ada alat proses, ada alat output itu pengeluaran, dan media penyimpanan. Ya, jadi yang pengeluaran contoh yang di slide adalah monitor dan printer. Proses itu tadi ada di dalam CPU itu seperti motherboard, ada prosesor, dan terus output sendiri ada seperti di monitor, ada baik anak-anakku, kalau sampai sini mungkin anak-anak bisa agak sedikit paham ya, karena kita melihat dari perangkat yang kalian sekarang lagi duduk dan lihat, sudah terlihat itu mana itu hardware ya. Bisa perhatikan di komputer. Ada semuanya yang Pak Guru contohkan di dalam slide atau di slide yang Pak Guru tampilkan. Dan di sini ada pertanyaan. Baik. Tidak, Pak. Maka ada berarti
hardware itu yang keras toh ya, keras itu sudah hardware. Karena nanti Pak bahas tentang software yang lembek-lembek toh, ya yang lembek-lembek sudah kelihatan. Tapi sekarang kita bahas yang kau bisa lihat itu, ya. Baik. Sekarang Pak Guru akan satu kelompok atau Guru akan buat satu kelompok, ya. Satu kelompok itu ada 2 orang, 2 atau 3 orang. Mungkin di sini Pak Guru akan bagi Nur Huda dengan Wahyudi kelompok 1, Egenius dengan Andi Bahar kelompok 2, Ida Ayu dia kelompok 3, Kartinu, Suci, dan satu lagi siapa ya? Ya, satu lagi yang Kartinu dengan Suci kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok yang Pak Guru akan bagi dan kalian silahkan duduk bersama kelompoknya. Oke? Jangan ada yang ribut. Iya, Pak. Kalau Ya, sudah Pak. seperti itu, silakan pastikan di dalam tersebut silakan kalian nyalakan komputer, salah satu komputer di dalam lab ini. Silakan nyalakan komputer, koneksikan internet sudah aktif. Selesai itu silahkan kalian membuka atau membuka Google bolehlah. Kalau lebih simpel karena kalian biasanya pegang HP sekali dengan YouTube, silakan buka YouTube. Di guru udah nih, ya sudah punya YouTube-nya, silakan. Kalau mau diperhatikan atau mau dilihat ya. Jadi ini ada YouTube menjelaskan tentang hardware itu sendiri, ya. Sebelum mendapatkan tugas dari Pak Guru, kalian silahkan untuk mencari referensi atau mencari tahu menurut YouTube atau menurut Google yang kalian buka, ya. Silakan kalau emang kalian punya HP menggunakan HP kalian. Kalau emang kalian punya HP menggunakan HP kalian, tapi lebih baik karena kita sudah di lab, silakan buka komputer dan menyalakan komputernya, silakan langsung browsing, membuka YouTube, berbagai macam YouTube terserah. Yang penting kuncinya kalian di situ menuliskan apa itu hardware, apa itu perangkat keras. Ya, kalian silakan cari. Selesai itu, kalau kalian sudah mencarinya, silakan mengisi LKPD yang Pak Guru nanti serahkan berupa lembaran, ya seperti ini. Berupa lembaran seperti ini. Dan kelompok 1, silakan dari LKPD yang semua LKPD yang Pak Guru kasih, kelompok 1 nanti akan fokus membahas tentang alat input. Kelompok 2 akan fokus membahas alat proses. Kelompok 3 akan fokus membahas alat output. Dan kelompok 4 akan fokus membahas tentang alat penyimpanan. Ya. Baik, Pak Guru bagi dulu per lembar-lembar ini. Silahkan ditulis menggunakan tulisan tangan kalian. Kalau kalian belum bisa mengetik, silakan Pak Guru kalian tulis dengan tulisan tangan kalian untuk diisi. Setelah itu, sabar yang buka YouTube dimatiin dulu. Selesai itu, dengar instruksi Pak Guru, selesai itu kalian mengisi, setelah mengisi lalu mempresentasikan di depan. Beranikan untuk mempresentasikan di depan? Pastinya harus berani, ya. Karena anak-anak Indonesia ini, apalagi anak-anak kita orang anak-anak Papua ini selalu berani di depan, ya. Tidak boleh berani hanya di belakang saja. Oke, baik, anak-anak
silahkan dikerjakan secara fokus, tidak boleh ribut ya, karena kelompoknya hanya satu kelompok 2 orang. Selesai itu Pak Guru berikan waktu 15 menit untuk kalian satu per kelompok untuk mempresentasikan atau membaca saja, tidak perlu banyak. Enggak usah mempresentasikan, membaca saja, dan teman-teman lain bisa merespon dengan memberikan semangat ke teman-teman yang lainnya. Nanti Pak Guru nilai ya. Baik, silakan 15 menit dari sekarang. Kelompok 1 ada masalah? Tidak ada, Pak. Kelompok 2? Tidak, Pak. Kelompok 3 pasti aman? Aman, Pak. Kelompok 4 apalagi? Ada yang lebih super di situ. Aman? Aman. Jadi mudah kan? Nggak usah susah-susah. Cuman kalian tinggal lihat di media sosial di YouTube atau mungkin di Google. Karena sekarang mau kalian lebih banyak untuk membaca, lebih banyak untuk memperhatikan dan lebih aktif. Silakan dikerjakan. Oke. Baik, 15 menit sudah berlalu. Yang pastinya kalian sudah bisa mengelompokkan beberapa LKPD ini menjadi 4 golongan. Yang pertama input, yang kedua proses, output, dan penyimpanan. Ya. Baik. Baik anak-anakku, silahkan memerintahkan satu orang atau kalian berdiskusi dengan temannya siapa yang siap membacakan di depan. Kalau sudah siap, silahkan. Kelompok 1, mari. Pak Guru Baik, dengar? Pak. Ya. Untuk input, Pak. Baik, untuk input. Siap, Alat silakan. alat input itu adalah contohnya adalah mouse, keyboard, dan scan. Keyboard itu papan yang berisikan huruf, angka, dan tanda baca. Untuk mouse itu untuk memindahkan pointer dan kursor secara cepat, serta mengatur posisi kursor di layar. Terus untuk scan adalah suatu alat perangkat yang digunakan untuk memindahi suatu dokumen, foto, dan lain-lainnya. Baik. Sudah, Pak. Bagus. Sudah bagus. Jadi lanjut, mungkin Pak Guru nanti akan lanjutkan lagi di kelompok kedua. Jadi sebelumnya kelompok kedua, di kelompok pertama sudah bagus hasil presentasinya ya. Meskipun hanya dibaca, tapi itu bagus. Jadi kelompok kedua silakan, siapa yang siap? Iya, Pak. Siap. Nah, dibahas, silakan. Yang prosesor RAM dengan hard disk, Pak ya? Ini ya, tugas kami. Alat proses ya? Iya, Pak, alat proses. Jadi yang pertama gambarnya itu Pak prosesor. Ya, kemudian ini fungsinya untuk memproses semua perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Ini juga bermacam-macam frekuensinya, gigahertz, megahertz, dan ada juga yang sudah kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua RAM Pak, memori, berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sudah diproses oleh prosesor. Kemudian yang terakhir hard disk. Ya Pak, hard disk sebuah perangkat keras untuk menyimpan data dengan kapasitas yang cukup banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih yang dibahas. Jadi alat proses itu tadi mungkin ada beberapa yang dibahas ya. Nah, motherboard salah satunya, terus prosesor ya. Kalau hard disk mungkin nanti akan dibahas untuk alat penyimpanannya ya. Baik, anak-anak silahkan. Makasih ya sudah mempresentasikannya dan baik, sangat-sangat baik ya. Lanjut untuk kelompok yang ketiga, outputnya.
Untuk Ya, output, Pak, ah, kelompok kami sudah berdiskusi, kemudian kami mengidentifikasi ada speaker, monitor, dan printer, Pak. Untuk monitor itu berfungsinya adalah untuk menampilkan apa yang sedang proses yang sedang berjalan. Kemudian untuk printer adalah untuk menghasilkan hasil dari proses dalam bentuk print out, Pak, atau kertas. Kemudian speaker itu adalah hasil proses yang dikeluarkan dalam bentuk suara, Pak. baik, bagus sekali kelompok 3. Berikan tepuk tangan yang bagus buat kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 terima kasih untuk ide-nya ya, untuk mempresentasikannya meskipun di situ sudah sangat-sangat jelas ya. Jadi alat output itu yang dikeluarkan dari komputer yang sudah diproses ya, sudah diproses dari komputer dikeluarkan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk suara atau dalam bentuk video ya. Terima kasih untuk kelompok 3-nya. Kita lanjut di kelompok keempat nih, media penyimpanannya. Untuk siapa yang mau maju, silakan. Ayo, atau pakai lagu nih, ayo maju-maju, jangan malu-malu, bagaimana, ayo. Iya, baik. Jadi untuk media penyimpanan sendiri di situ mungkin ada flash disk ya, ada hard disk ya. Jadi media penyimpanan, jadi di mana kita bisa menyimpan baik itu bentuk teks, bentuk audio atau suara atau bentuk video ya, atau bentuk file itu sendiri, silahkan. Nah, jadi disitulah alat penyimpanannya ya. Di situ mungkin tadi di LKPD-nya anak-anak yang kalian sudah perhatikan, di situ ada hard disk, di situ ada flash disk ya. Itu silakan diisi terus disimpan. Baik, anak-anak, dari beberapa yang kita diskusikan dan kita presentasikan tadi, mungkin sampai sini mudeng nggak? Maksudnya mudeng, mengerti nggak tentang hardware atau yang keras-keras itu? Ngerti, Mengerti, Pak. Alhamdulillah, syukur ya. Jadi kalau sudah mengerti, bagus ya. Jadi nanti kita kalau sudah mengerti tentang hardware, kita nanti bergerak ke software yang lembek-lembeknya ya, yang nggak kelihatan di mata, yang nggak kelihatan fisiknya ya. Nanti kita bisa bergerak ke software. Kalau anak-anak sudah mengerti, karena waktu kita sudah 2 jam nih, 40 menit nih, 40 menit kali 2, 80 menit. Jadi pertemuan kita sampai di sini aja ya. Atau ada yang mau bertanya? Tidak, Pak, sudah Kalau jelas. emang tidak ada yang bertanya, terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini. Kalian bagus. Satu motivasi baik buat kalian, satu anak, satu guru, satu buku, satu pena, dan dapat mengubah dunia kita ini. Ya, kalau kalian mau jadi pintar, kalau kalian mau jadi sukses, belajarlah dengan giat. Baik anak-anakku, mungkin sebelumnya kita berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran dari Pak Guru, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai? Amin. Baik, selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.